yang paling berat adalah saat kita hidup dalam kepalsuan serta serba tertutup. Sebaliknya, hidup yang paling ringan dan bahagia adalah saat kita hidup jujur serta terbuka. Kita boleh suka nonton film atau drama, namun jangan menjadi seperti aktor maupun aktrisnya, karena mereka hanya melakukan akting seperti yang diminta oleh sutradara. Sebaliknya, dalam hidup ini, belajarlah hidup jujur serta terbuka terhadap Tuhan maupun orang lain, terutama kepada diri sendiri. Maka hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Hari ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan pencitraan, penuh dengan berbagai kemunafikan, Tuhan mau agar kita hidup jujur dan kita terbuka. Yesus pernah menegur para ahli-ahli Taurat bahwa mereka hidup dalam kemunafikan, seperti kuburan, di bagian luarnya tampak bersih dan teratur, tetapi di bagian dalamnya penuh dengan kebusukan. Hari ini, Tuhan mau agar kita terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, kesalahan, mari kita jujur dengan Tuhan. Kita mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta kita meninggalkan jalan hidup kita yang lama, serta kita hidup di dalam kebenaran. Jika Anda setuju, ayo coba ketiklah di live chat maupun di komen. Katakan, saya mau hidup jujur dan terbuka. Sekali lagi, saya mau hidup jujur dan terbuka. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini, Pastor Shirley Kusuma akan menyampaikan kebenaran firman bagi setiap kita. Dan sebelum kita belajar akan firman, mari kita akan merendahkan diri kita, menaikkan pujian penyembahan kita bersama dengan BMC Worship. Shalom sahabat Mezbah Mujizat. Mari kita mendatang kepada Tuhan, kita mau serahkan hati kita mau menyembah Dia. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita merasakan ketenangan. Daripadanya lah pertolongan kita. Haleluya. Hanya dekat rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang
katakan, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau mengajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegar. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kagum dan hormat kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang luar biasa dan ajaib. Hormat akan Engkau, yang dipuji. Ku kagum terimalah pujian kami Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Yang dipuji, ku kagum akan kami berikan hormat, ucapan syukur, sembah kami yang dipuji, ku kagum akan Engkau, ku terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, disembah, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini termeterai dalam setiap kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom para sahabat Mesbah Mujizat yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Shirley Aida Kusuma. Bagaimana kabar saudara semua? Saya harap hari-hari Anda merupakan hari-hari yang penuh dengan mujizat karena kita menyembah Tuhan Yesus yang selalu pembuat mujizat yang dahsyat
di dalam hidup kita. Dan kita sudah sungguh diberkati dengan tim pujian penyembahan dari Gereja Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Amerika. Sebuah lagu yang mereka naikkan, yang kedua, sungguh sangat memberkati hidup saya. Bagaimana kita setiap hari harus selalu kagum, harus selalu hormat, dan menyembah akan Tuhan Yesus, pencipta agung hidup kita. Mari semua sahabat Mesbah Mujizat yang Anda sepakat dengan saya, ketikan bersama-sama, aku kagum selalu akan Yesus. Ketikan bersama-sama, aku selalu kagum akan Yesus. Aku selalu kagum akan Yesus. Dan saya mau menyapa untuk setiap para sahabat Mesbah Mujizat yang sungguh dengan sangat setia sudah mengikuti, sudah subscribe, dan sudah memberkati siaran kami dan mengikuti baik secara langsung maupun secara siaran ulang. Dan hari ini saya mau membagikan suatu renungan yang saya beri judul Munafikkah Aku? Sekali lagi ketikan saudara-saudara, munafikkah aku? Satu pertanyaan yang sungguh sangat tajam, yang hanya kita sendiri saja yang bisa menjawab secara jujur, apakah kita hidup dengan munafik di hadapan Tuhan dan sesama, ataukah kita hidup secara tulus hati dan terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Saya ambil satu ayat perikop bacaan dari kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 37 sampai dengan 44. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-11 ayat 37 sampai dengan 44. Mari kita semua yang siap dengan firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama ayat ini dan Anda bisa merenungkan di dalam hati kita semua. Dikatakan demikian saudara-saudara, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu. Lalu Yesus duduk makan dengan orang Farisi. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Wow, suatu tindakan yang merupakan hal yang tidak lazim pada waktu zaman itu. Dan ayat 39 dilanjutkan demikian bunyinya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kepada orang Farisi itu, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Wow, satu kalimat yang sungguh sangat menyentak hati para orang Farisi yang mendengarnya saat itu. Dan ayat ke-40 dilanjutkan, Tuhan berkata demikian, "Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam?" Suatu pelajaran yang sungguh sangat dalam dari Tuhan Yesus untuk kita semua, saudara-saudara. Dan ayat ke-41, Yesus berkata lebih lanjut, "Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Ayat 42 dilanjutkan demikian bunyinya, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah." Sekali lagi saya garis bawahi, Tuhan Yesus menegaskan kepada para orang Farisi dan kita semua bahwa kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat 43 dilanjutkan, demikian firman Tuhan, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan kamu suka menerima penghormatan
di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Wow, sungguh suatu kalimat yang sangat tajam dari Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, saudara-saudara. Sekarang kita akan belajar bersama-sama dari perikop ini. Apakah tanda bahwa mulai ada benih-benih kemunafikan di dalam diri kita? Saya mau kita semua belajar menjadi orang Kristen yang dewasa hari ini dan seterusnya. Dan biarlah firman ini bukan kita pakai untuk menjadi bahan menunjuk, salah, menyalahkan kepada orang lain. Yang kita tahu bahwa, wah orang itu munafik, wah orang itu muna, ya kan? Tapi biarlah firman Tuhan hari ini dan kebenarannya benar-benar menjadi satu tes untuk membersihkan diri kita sendiri, supaya hidup kita dibersihkan dari setiap benih kemunafikan dan kita hidup di dalam ketulusan dan integritas di hadapan Tuhan dan sesama. Sekali lagi mari kita cross check, cek dan recheck apakah tandanya jika mulai ada ditemui benih-benih kemunafikan dalam hidup kita sendiri. Tanda yang pertama, saudara-saudara, adalah ketika kita lebih mementingkan tradisi manusia daripada kebenaran firman Tuhan. Ketikan sekali lagi bersama-sama, saya ulangi, tanda yang pertama adalah ketika kita lebih mementingkan tradisi manusia daripada kebenaran firman Tuhan. Kembali di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 38, demikian bunyinya. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Pada zaman itu, orang-orang Farisi tidak hanya mementingkan tradisi harus mencuci tangan dulu sebelum makan. Namun, bahkan mereka juga mementingkan tradisi yang lain, yaitu bahwa mereka harus mandi dulu sampai bersih sebelum mereka duduk di tempat meja makan. Memang menjaga kebersihan badan itu penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu ketika kita belajar menghormati dan kita belajar memprioritaskan dan menghidupi, menjalankan seluruh kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Yang setuju mari ketikan bersama-sama. Aku harus menghidupi kebenaran firman Tuhan sepenuhnya. Aku harus menghidupi kebenaran firman Tuhan sepenuhnya. Bagaimana dengan diri Anda dan saya? Saya melihat bahwa masih ada banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi juga masih percaya dan menjalankan tradisi nenek moyang mereka. Seperti mereka mengaku dirinya anak Tuhan, mereka mengaku rajin ibadah ke gereja, namun orang-orang Kristen ini masih juga percaya kepada yang namanya ramalan nasib. Orang Kristen ini masih percaya kepada ramalan garis telapak tangan. Orang Kristen semacam ini masih percaya akan ramalan-ramalan wajah. Mereka bahkan masih mencari tahu hari-hari baik untuk pindahan rumah. Mereka bertanya kepada orang-orang yang mereka anggap rohani, hari-hari baik untuk membuka usaha, hari-hari baik untuk menikah. Atau orang Kristen semacam ini masih pergi ke peramal atau orang-orang yang mereka anggap spiritual untuk bertanya dan menunjukkan foto pacarnya. Apakah pacarnya itu jodoh yang cocok berdasarkan tanggal lahir, berdasarkan show, berdasarkan karakter, berdasarkan wajah, berdasarkan rezeki dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang Kristen yang masih memegang tradisi, mereka juga masih menyimpan keris ataupun masih percaya menanam kepala binatang di depan rumah untuk membawa keberuntungan dan sebagainya.
Bahkan orang-orang Kristen seperti ini mencampur adukan antara tradisi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan masih menyekar, menabur bunga, berdoa di kuburan orang yang sudah meninggal. Ini semua merupakan contoh-contoh tradisi manusia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja ketika engkau dan saya masih melakukan semua hal yang disebutkan di atas, hal itu pasti menyedihkan hati Tuhan jika kita masih terus melakukannya sampai hari ini. Jadi mari saudara semua, saya mengajak kita untuk bertobat beramai-ramai bahwa kita harus berhenti mementingkan tradisi manusia, namun kita harus lebih mementingkan, mempercayai sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan yang tertera di dalam Alkitab. Yang setuju katakan amin, dan ketikkan bersama-sama di dalam screen saudara, aku mau percaya sepenuhnya kepada Alkitab. Aku mau percaya sepenuhnya kepada Alkitab. Sekarang kita lanjut, apakah tanda bahwa mulai ada benih kemunafikan di dalam diri kita sebagai orang yang percaya? Tanda yang kedua adalah ketika kita lebih mengutamakan penampilan luar seseorang daripada kemurnian batinnya. Sekali lagi saya ulangi, tanda yang kedua adalah ketika kita lebih mengutamakan penampilan luar seseorang daripada kemurnian batinnya. Mari ketikkan bersama-sama, saya harus lebih mengutamakan kemurnian batin saya. Ketikkan sekali lagi, saya harus lebih mengutamakan kemurnian batin saya. Di dalam ayat Lukas pasal yang ke-11 ayat 39, Lukas 11:39, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Orang Farisi ini hanya suka dan rajin untuk membersihkan segala sesuatu yang mereka miliki hanya dari sebelah luar saja. Contohnya mereka hanya mungkin habis memasak, mereka hanya membersihkan wajan di bagian luarnya, bukan di dalam yang sudah dipakai memasak. Mereka habis membuat suatu kuah, memakai satu panci, mereka hanya membersihkan bagian luar, bukan di dalam bagian pancinya. Sendok demikian juga hanya bagian luar, bukan di dalam bagian dalamnya. Dan orang Farisi semacam ini, mereka hanya suka untuk menjadi man pleasers, yaitu orang yang hanya mau menyenangkan manusia saja. Dan mereka tidak pernah peduli dengan kebersihan dari sebelah dalamnya, yaitu dengan menjaga kebersihan hati, dengan menjaga kebersihan jiwa, dengan menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan roh terutama. Dan dengan demikian, mereka tidak percaya dan menentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hati manusia. Mari buka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 16 sampai dengan 20. Sekali lagi apa yang dikatakan Tuhan tentang hati manusia. Matius pasal 15 ayat 16 sampai dengan 20. Jawab Yesus demikian, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke dalam jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul pembunuhan, timbul perzinahan, timbul percabulan, timbul pencurian, timbul sumpah palsu, dan timbul hujat. Itulah perkara-perkara yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yang setuju katakan amin. Mari ketikkan bersama-sama bagi saudara yang setuju, saya harus menjaga hati. Ketikkan sekali lagi, saya harus menjaga hati.
saya harus menjaga hati. Bukan menjaga hati orang, tetapi menjaga hati diri kita sendiri. Betapa masih banyak hari-hari ini anak Tuhan yang saat ini masih mencontoh kehidupan orang Farisi di zaman Yesus. Bagaimana saudara-saudara kesamaannya? Yaitu ketika kita lebih memandang penampilan luar seseorang daripada kemurnian hati orang itu. Contoh yang nyata adalah ketika kita lebih menghormati orang yang kita anggap berduit, yang kita anggap punya power dan kuasa, daripada orang yang kita anggap miskin dan hina dan rendah. Kita masih sering memandang penting orang dari bangsa ini lebih bagus daripada bangsa yang lain. Orang kelahiran dari suku ini, dari ras tertentu, lebih tinggi martabatnya daripada suku dan ras yang lainnya. Betapa banyak kita seringkali masih memandang penting orang yang berpenampilan keren, memakai barang-barang yang mewah, daripada orang yang berpenampilan biasa dan sederhana. Apakah kita mau lebih memilih berada di kelompoknya orang Farisi atau kelompoknya murid Tuhan? Hanya saudara sendiri yang bisa menjawab secara pribadi. Sekarang saya akan lanjutkan. Apakah tanda yang ketiga bahwa mulai ada benih kemunafikan di dalam diri kita? Tanda yang ketiga, saudara-saudara, adalah ketika kita lebih taat kepada hukum dan melupakan hukum kasih. Saya ulangi, ketika kita lebih taat kepada hukum dan melupakan yang namanya hukum kasih. Saudara yang setuju, mari ketikan bersama-sama, saya mau mengutamakan hukum kasih. Ketikan lagi bersama-sama, saya mau mengutamakan hukum kasih. Satu ayat di dalam Lukas pasal 11 ayat 42. Lukas 11 42, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, dari inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya apa ini? Kita harus hidup di dalam keseimbangan dan fair, ya kan? Kita harus melakukan yang satu, yaitu membayar persepuluhan. Kalau zaman dulu dari segala jenis tumbuh-tumbuhan yang dipelihara oleh petani maupun binatang. Tetapi sekarang kita membayar persepuluhan dari income kita, yaitu uang. Dan yang lain jangan diabaikan. Artinya kita tidak boleh mengabaikan hukum keadilan dan hukum kasih Allah. Kita harus hidup di dalam keadilan dan kita harus hidup di dalam kasih Allah. Jadi dua-duanya harus dilakukan secara seimbang. Yang setuju mari ketikan bersama-sama, saya harus melakukan keduanya dengan seimbang. Sekali lagi ketikan bersama-sama, saya harus melakukan keduanya dengan seimbang. Amin. Kita mesti belajar tidak boleh memisahkan antara truth, yaitu hukum kebenaran, dan grace, yaitu hukum anugerah dari Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh memisahkan antara truth, yaitu hukum kebenaran, dan grace, hukum anugerah dari Tuhan. Di ayat ini dengan jelas, Tuhan berkata bahwa yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita wajib melakukan keduanya. Ketikan bersama-sama, sebagai anak Tuhan Yesus, aku wajib melakukan keduanya. Sebagai anak Tuhan Yesus, aku wajib melakukan keduanya. Apakah keduanya itu? Yaitu, yang pertama, taat memberi persepuluhan, mengembalikan persepuluhan kepada gereja lokal, di mana kita digembalakan, di mana kita selalu menerima makanan rohani. Setiap minggu kita dirawat, digembalakan dengan baik oleh gembala gereja lokal. Dan yang kedua yang tidak boleh diabaikan,
Kita tidak boleh mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Sekarang saya lanjut lagi. Apakah tanda yang keempat? Ketika mulai ada benih-benih kemunafikan di dalam diri kita. Tanda yang keempat yaitu adalah ketika kita lebih suka menerima penghormatan bagi diri sendiri daripada mengembalikan penghormatan itu kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, tanda yang keempat adalah ketika kita lebih suka menerima penghormatan bagi diri sendiri daripada mengembalikan penghormatan itu kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya, Lukas pasal yang ke-11 ayat 43 dikatakan demikian. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Orang Farisi rajin beribadah hanya untuk menerima penghormatan yang tertuju pada dirinya sendiri dari orang-orang lain yang melihatnya. Dan orang Farisi itu kalau mereka melihat orang lain tidak memberikan hormat kepada mereka, maka mereka akan marah, mereka akan kesal, mereka akan benci kepada orang yang tidak memberi hormat kepada mereka. Dengan kata lain, orang Farisi menjadikan dirinya sendiri itu dalam tanda kutip Tuhan yang kecil. Karena mereka tidak mau mengembalikan segala pujian, penghormatan, pengagungan kepada Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita semua. Mari yang setuju ketikan bersama-sama. Aku harus mengembalikan segala penghormatan kepada Yesus. Mari ketikan bersama-sama, aku harus mengembalikan segala penghormatan kepada Tuhan Yesus. Masih ada pada zaman akhir ini beberapa orang Kristen yang memang rajin datang ke ibadah dan mereka rajin hanya kalau mendapatkan penghormatan. Mereka rajin ibadah hanya kalau dipersilakan duduk di kursi yang paling depan. Mereka rajin beribadah hanya kalau bisa mendapatkan keuntungan dari gereja. Mereka hanya rajin ibadah kalau hanya mendapatkan pujian dari orang-orang yang beribadah di sana atau pujian dari gembalanya. Orang Kristen hanya rajin ke gereja kalau mereka mendapatkan jodoh, ya kan? Orang Kristen rajin ke gereja hanya kalau mereka bisa dapatkan bisnis ataupun proyek yang besar. Motivasi-motivasi seperti ini tidaklah murni di hadapan Tuhan dan sungguh menyedihkan hati Tuhan. Dan orang-orang Kristen semacam ini pasti mereka akan berhenti datang beribadah ke gereja dan marah kalau mereka tidak bisa mendapatkan semuanya itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mari kita semua belajar mulai hari ini sampai seterusnya. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita belajar mengembalikan segala hormat, segala pujian, pengagungan yang menjadi miliknya Tuhan Yesus. Mari saya lanjutkan hal yang terakhir. Apakah tanda yang kelima? Mulai ada benih-benih kemunafikan di dalam hidup kita. Tanda yang kelima adalah ketika kita lebih senang memakai topeng kemunafikan daripada hidup transparan. Sekali lagi saya ulangi, tanda yang kelima adalah ketika kita lebih senang memakai topeng kemunafikan daripada hidup secara jujur dan transparan. Ketikan bersama-sama sekali lagi, saya mau hidup jujur dan transparan. Ketikan sekali lagi bersama-sama, saya mau hidup jujur dan transparan. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 44, demikian bunyinya. Lukas 11:44. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur dan yang tidak memakai tanda. Biasanya orang-orang kalau meninggal dikubur, selalu mereka ada tum ataupun batu nisan untuk mengenang siapa namanya, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, siapa ayahnya, ibunya, saudaranya, istrinya, ataupun anak-anaknya, keluarga-keluarga yang mereka kasihi. Mereka memberikan penghormatan dengan mendirikan batu nisan yang sungguh sangat indah. Tetapi yang dilakukan oleh orang Farisi sebaliknya. Mereka seperti kubur yang tidak ada tandanya.
Sehingga apa yang terjadi ketika saudara berjalan di atas kuburan-kuburan yang tidak ada batu nisannya, maka orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Saudara-saudara yang saya kasihi, tugu makam yang dibangun indah, dicat putih, dihiasi dengan marmer, ataupun dihiasi dengan patung malaikat batu pualam dan sebagainya, maka orang yang lewat di depannya akan terpesona dan kagum dengan keindahan tugu makam orang mati itu. Dan sejenak mereka yang lewat bisa melupakan apa yang ditanam di bawah tugu itu, yaitu jenazah yang sudah berubah menjadi tengkorak yang berbau sekali ketika dibuka kembali. Demikian juga dengan kehidupan orang Farisi. Mereka banyak sekali memakai topeng-topeng kemunafikan di dalam hidupnya. Dan orang Farisi semacam ini tidak pernah berani untuk hidup jujur dan terbuka dan transparan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Padahal yang dilihat oleh Tuhan Yesus itu, jika saudara belajar Alkitabmu dengan serius dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu, selalu berulang-ulang Tuhan mengatakan di berbagai macam ayat dan pasal di dalam buku-buku Alkitab bahwa Tuhan melihat isi hati kita. Ketikan sekali lagi bersama-sama, Tuhan melihat isi hatiku. Ketikan sekali lagi, Tuhan melihat isi hatiku. Dan Tuhan bukan hanya sekedar melihat penampilan luar kita saja. Bagus kalau saudara memperhatikan kebersihan badanmu. Bagus kalau saudara memperhatikan penampilan pakaian saudara. Yang wanita mungkin tampil dengan make up, dengan rambut yang dihias. Kalau pria dengan bercukur ataupun dengan rambut yang tertata dengan rapi, itu semuanya bagus, tidak ada yang salah. Namun satu hal, Tuhan tidak pernah bisa dibohongi dengan segala macam topeng yang kita pakai di depan wajah kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu sanggup untuk menguji dan membongkar setiap maksud hati dan pikiran setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, aku sudah belajar akan kebenaran firman-Mu hari ini. Aku izinkan Roh Kudus untuk menjamah hatiku dan mengubah karakterku yang selama ini hidup di dalam topeng kemunafikan. Aku mau minta ampun dan bertobat dari semua dosa kemunafikanku, dan ajariku untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup berintegritas serta hidup transparan di hadapan Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Mari yang sepakat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati. Dan bagi saudara yang sudah diberkati dengan firman ini, Anda bisa men-sharekan, Anda bisa memberikan like, komen yang positif, dan Anda bisa subscribe di dalam YouTube kami www.bethanymiracle.center.org, dan Anda bisa terus mengikutinya baik dalam waktu secara Indonesia pagi hari maupun juga secara Amerika. Anda diberkati oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.